Cek. Yo, what's up guys? Kali ini kita mau cek lagi hasil mingguan dari Avalanche Grid 3.14 ya. Ya, Avalanche Grid ini sudah memasuki minggu keempat ya saat ini. Jadi kita udah pakai selama 1 bulan. Oke, langsung aja deh kita cek apakah ada open order posisi. Oh, udah tidak ada order ya. Sudah close semua. Oke. Kita cek langsung di story-nya. Dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 14. Nah, dapat 10. Lumayan juga ya. Dapat 10%. Nah, untuk Velocity Grid ini udah minggu kedua ya. Untuk pemakaian TP-nya udah saya ubah jadi TP sekitar 60 poin ya. Jadi udah 2,60 dia akan close untuk TP. Oke. Kemudian kita cek untuk hariannya. Tanggal 10. Oke, tanggal 10 dapat 1,2. Kemudian tanggal 11 oh, ini ada tanggal 11 nih. Tanggal 11 ya, ada 1 2 3. Kalau ini dari floating dari tanggal 10 ya. Jadi floating dari tanggal 10 dan tanggal 11 dapat 3,59. Oke, lumayan juga. Dan tanggal 12 oh, ini ramai sekali tanggal 12. Tanggal 12 dapat 6. Oh, keren sekali. Ini coba apakah ada satu. Ini posisi kedua nih ya, posisi satu, posisi kedua, posisi oh ini satu lagi itu udah close. Ini posisi satu lagi. Oke. Oh, ini salah, ini kok 6. Kita cek dulu dari tanggal berapa tadi itu. Dari tanggal berarti 12. Nah, ini baru benar tanggal 12. Tanggal 12. Oke, dapat 3,6. Kemudian tanggal 13 mau dapat 1,2. Terakhir tanggal 14 dapat 1,2. Ada berapa kali 1,2 ya. Jadi untuk Avalanche ini untuk perharinya kalau misalnya sinyalnya bagus ya, jadi TP itu sehari cuma paling 1-2 posisi seperti tadi yang dilihat ya, jadi cuma dapat 1,2 ya. Kemudian kalau misalnya floating ya, floating ini itu bisa dapat lebih dari 1,2, cuma dia floating saya pakai kemarin itu break eventnya 4 ya, sehingga pas break event 4 itu TP-nya akan mengecil ya, jadi akan mendekati. Jadi kalau misalnya close dia kemungkinan minus atau enggak cuma dapat 0, sekian persen kayak gitu. Oke, ini time frame-nya kita pakai di time frame H1 ya. Nah, kemudian kita cek karena ini sudah 1 bulan, kita cek langsung. Ini MQ5 nya ya. Jadi sudah 40% ya. Dapat 40%, dapat sebulan, lumayan sekali sih ya. Minggu keempat. Oh iya, ini minggu keempat untuk Avalanche Grid. Kita cek untuk drawdown-nya. Nah, ini drawdown per equity sampai dengan 81% ya. Memang itu pas TP-nya masih TP awal itu pakai 10 pips ya atau 100 poin ya. Jadi drawdown-nya sampai tuh 81,6% ya. Sehingga saya habis itu saya kecilkan lagi untuk TP-nya. Jadi sekarang pakai di 0,6% atau 60 poin ya. Kita kembali lagi.
Di sini apa sih bedanya dengan Dragonfire? Mirip dengan Dragonfire ya. Untuk Dragonfire aja sendiri dari tanggal 10 sampai tanggal 14 dapatnya sekitar 14 ya. Karena dia ada berapa marti ya, sehingga memang di Veloci ini mirip dengan di Dragonfire. Sedangkan di Veloci ini dapatnya tadi sekitar hanya 10. Sekitar hanya 10. Oke, memang lebih menang di Dragonfire sih ya. Cuman itu di minggu ini. Untuk minggu depan kita kurang tahu lagi seperti apa. Dan ini tadi itu kita lihat ya. Untuk sarannya sih sama karena ini mirip dengan Dragonfire. Untuk Veloci ini sebenarnya sama juga sih kalau untuk mengakali supaya kita floatingnya tidak banyak, itu bisa di on kan pagi, kita off kan untuk sorenya. Tapi biasanya kalau misalnya kayak seperti itu, jika sinyalnya bagus cuma ada satu kali open posisi ya, satu kali TP, satu kali open posisi, karena biasanya open kedua kalinya dia biasanya malam untuk ini. Jadi pas open keduanya malam, apalagi pas lagi news trend kuat, ya bisa floating ya, saya floating sampai besok, sehingga bisa sampai 0,02 ya, bisa sampai 4 kali untuk floatingnya sendiri kayak gitu. Nah kemudian ini kan pakai time frame di H1. Gimana kalau misalnya kita pakai time frame yang lebih rendah di 16? Bisa aja ya, bisa aja. Cuman kalau misalnya modal segini sangat resiko tinggi, bener. Kenapa ini? Karena sebenarnya juga saya sempat pakai di dulu saya pernah di modal 500, cuma time frame lebih kecil di 16. Nah itu udah saya beda settingan dengan yang sekarang ya. Terus sekarang dulu itu TP nya sekitar 150 poin, jaraknya tetap 300 ya. Kemudian untuk multiple-nya itu 1,3 ya. Nah awalnya memang profitnya banyak ya, apalagi sinyalnya bagus, marketnya bersahabat, itu bisa sehari itu capek berapa ya, dapat ya sekitar 2-5%an deh ya, 2-5%an ada. Nah kemudian bulan Desember kemarin ya, bulan Desember itu akhirnya MC itu karena bulan Desember kan lagi koreksi harga sehingga bisa di SAU-nya naik, trennya sangat kuat, atau di USD-nya yang kuat kayak gitu. Jadi pas itu hasilnya ya MC. Makanya saya bilang 15 itu risiko tinggi, apalagi itu pakai 500 tuh, dengan tautnya tetap lot di awal ya, lot di awal 500 itu sampai terakhir itu sekitar berapa ya, kalau nggak salah 800-an ya, 800-900 itu akhirnya MC ya mau gimana. Makanya ini kalau misalnya mau pakai yang aman time frame lebih besar itu memang paling aman ya, dia satu H4 itu karena lebih jarang open posisi. Baik kalau misalnya kita punya modal receh ya, modal receh cuma ada 100 USD, kita nak beresikokan modal yang banyak, sehingga pakailah time frame yang lebih besar, dia H1 atau H4 kayak gitu. Tapi kalau misalnya H4 sih memang kita yang capek nunggu, bisa aja harian itu tidak ada trading, besoknya baru ada trading, bisa ya. Karena jadi kebanyakan orang makainya untuk time frame besar pasti di H1. Nah mungkin sekian dulu untuk Veloci Grid ini. Saya masih tetap
lanjutkan untuk melihat perkembangannya seperti apa. Semoga market kedepannya lebih bersahabat lagi ya, apalagi ini awal tahun. Dan ini sudah saya pakai selama 1 bulan ya. Untuk plan kedepannya FLOG Grid ya, mungkin saya akan buatkan di berkurensi ya, jadi karena memang FLOG Grid ini tidak ada rekomendasi untuk sahu, tapi saya pakai aja deh di sahu, dan rekomendasinya di kurensi kayak gitu. Nah itu planningnya nanti aja deh ke depannya, karena banyak sekali saya pakai EA, jadi saya bingung deh mau milih yang mana kayak gitu. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini.